Baik, kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu. Salam, selamat tahun baru buat kita semua. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, maka kita akan mulai ibadah ini bersama-sama. Saya rindu kita semua boleh menikmati ibadah ini, merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari kita set hati kita masing-masing Bapak Ibu, agar kita mengalami lawatan Tuhan sore hari ini. Mari kita bersama-sama kan memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita, mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari dengan hati yang bersyukur kita kembali katakan, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan bersama saya, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu buat kemuliaan Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mari sama-sama akan menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu lebih lagi merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami Bapa di surga, kami siap Tuhan Yesus dilawat pada saat sore hari ini. Mari Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan, mengerjakan perkara ilahi yang lebih lagi dalam setiap hidup kami. Haleluya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku setia. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Bu Juwita mati suaranya. Tuhan, aku
rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sama-sama kembali kita katakan kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, ini kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, ya Tuhan. Saat ini, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir. Saat Tuhan kami, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, selama-lamanya Tuhan. Kami siap lagi hari ini Tuhan, dilawat oleh Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Setiap kami dilawat oleh Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan hari ini. Setiap kami dimanapun kami berada di seluruh Indonesia, kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengunjungi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau kunjungi setiap kami Tuhan, menguat dengan hadirat Yesus. Glory, glory. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya.
saat ini, saat ini, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Benar ya Tuhan, saat ini kami merindukan Engkau Tuhan. Di awal tahun 2022 ini kami bisa beribadah. Semuanya itu kami syukuri bukan karena kebanggaan kami. Kami bisa melewati tahun 2021 bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, melainkan hanya karena kasih karunia-Mu untuk kami. Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa Engkau adalah kebanggaan kami Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, hanya karena pimpinan Tuhan, kami akan bisa melewati bersama-sama. Kami akan berjalan bersama-sama di tahun 2022 ini. Biar Engkau tetap pegang tangan kami Tuhan Yesus. Karena kami mau katakan bahwa kami tidak dapat hidup di luar daripada kasih-Mu. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Sutopo, mari kita bersama-sama mengatakan bahwa Tuhan Engkau adalah alasan aku hidup. Tiada satu dapat kubanggakan semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan bersama-sama, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Saya yang berdoa ya. Ya, Pak. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh bersekutu untuk mendapatkan siraman rohani, makanan rohani. Sebagaimana kami memelihara jasmani kami, biarlah kami juga boleh memelihara rohani kami. Karena firman-Mu bagaikan air yang membersihkan saat kami kotor, yang membuat fresh saat kami lemah, yang menyegarkan saat kami haus. Terima kasih Tuhan, biar firman yang sama menyegarkan kami, membersihkan kami, membuat kami fresh untuk kami boleh mengisi, mewarnai 2022 dengan lebih semangat lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami, berbicara, mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Shalom. Senang ketemu Bapak, Ibu, Saudara semua. Ini yang hadir mulai tambah-tambah terus. Tadi ada 40, sekarang sudah ada sekitar 50-an orang. Jadi saatnya bakar-bakar jagung, bakar bakso, sudah selesai. Sekarang saatnya bakar-bakar semangat. Haleluya, haleluya. Saya dapat tugas yaitu membahas tentang membangun tim yang solid. Nah, saya ingin share screen. Ya. Bisa dilihat ya? Bisa muncul gambarnya? Halo, Sel? Bisa, Pak, bisa. Ya, Pak. Ya, jadi judulnya adalah membangun tim yang solid. Nah, itu ada gambar di sini, ada gambar ini tim S. Tim S. S itu bukan Superman. S itu nama bapak saya Sujono, anaknya namanya Sutopo. Karena orang Jawa itu suka nama S. Presiden kita semuanya namanya S. Soekarno, Soeharto, Su Habibie, Su Gus Dur, Su Mega, Susilo, Sujoko, ya semua namanya Su. Pemaksaan. Jadi dan yang sekarang adalah Sutopo. Jadi Su itu artinya indah. Nah, kita ingin share tentang membangun tim yang solid. Ya. Saya ingin ajak kita semua membaca satu ayat, dan ini merupakan pernyataan dari Tuhan, janji Tuhan yang sampai saat ini belum dibatalkan. Ya. Saya ingin membaca di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Jadi ada dua ayat yang ingin saya sharekan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Ini ada beberapa versi Alkitab. Ini versinya AYT. Jadi Kejadian 11 ayat 6 saya bacakan. Tuhan berkata, lihat mereka ini adalah satu bangsa dan mereka memakai bahasa yang sama. Dia terjemahan ini menggunakan satu bangsa dan memakai bahasa yang sama. Ya, kalau di Indonesia memang ada bahasa persatuan, tapi juga ada bahasa daerah. Dan selanjutnya, dan ini pada saat ada satu bangsa memakai bahasa yang sama, koma, dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Dan ayat selanjutnya ini luar biasa. Mulai sekarang, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya akan selalu terlaksana. Ini terjemahan MILT. Ya. Dan berfirman, Allah berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan sesudah titik selalu ada kalimat yang luar biasa. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan, ini ada kata mimpikan, kalau tadi rencanakan, kalau ini mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Ini terjemahan Seleber. Allah berfirman, sesungguhnya
mereka ini satu bangsa dan bahasa. Mereka semua pun satu. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang, ini yang luar biasa. Segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Ya. Dan terjemahan selanjutnya, Hafibi, maka berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya jika mereka yang satu bangsa dan sama bahasa, pertuturan, mereka sudah mulai membuat sebegini, maka apa-apapun niat yang hendak dilaksanakan, mereka tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Dan janji ini diberikan kepada manusia. Jadi sesudah zaman Nuh, ini adalah peristiwa Menara Babel. Jadi dari keturunan Nuh. Kemudian setelah bangsa itu jahat, tinggal satu keluarga, keluarganya Nuh, yang sangat saleh. Dan disisakan satu keluarga ini. Dan dari keluarga ini kemudian menjadi banyak kembali. Dan kemudian di Kejadian pasal 11 ini lah peristiwa Menara Babel. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah berjanji di sini. Dan sampai hari ini saya belum menemukan ayat firman-Nya ini dibatalkan. Ada yang biru, satu bangsa, satu bahasa, sama. Segala yang direncanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Pasti. Yang selanjutnya, segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Apapun niat yang hendak mereka laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Apa-apapun niat yang hendak dilaksanakan, jadi apapun yang dibuat, kalau mereka ini satu bahasa, jadi ada kesatuan, ada satu bahasanya nyambung, mimpinya, karena di sini ada apapun yang mereka mimpikan, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang hendak mereka laksanakan, itu tidak ada yang tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Ini sungguh luar biasa kalau ini diterapkan untuk visi kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan dengan sebuah mimpi, lahir pemimpin-pemimpin dari desa yang dipersiapkan sejak usia dini, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya pasti terlaksana. Sampai suatu saat bangsa ini berterima kasih kepada Tuhan. Jadi pegang dulu janji ini, kemudian kita akan melihat satu praktek kerjasama yang menghasilkan hasil yang sungguh luar biasa. Nah, ini ceritanya di Markus pasal 2, ya. Markus pasal 2, ayat 1, 2 dan sampai yang ke-12, tapi ada saya potong di situ supaya tidak panjang. Tapi nanti bisa dibaca sendiri di tempat masing-masing. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Markus pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Jadi sementara Yesus masuk ke rumah, orang-orang mendengar, kemudian memenuhi rumah itu sampai penuh sesak. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Sementara Yesus memberitakan firman kepada orang banyak tadi, ada orang-orang, jadi bukan satu ya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi di sini kita menemukan data ada 4 orang yang menggotong. Artinya kalau itu pakai tandu kayak orang menggotong peti mayat itu ada 4 orang. Kalau ini yang digotong bukan mayat tetapi orang lumpuh. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Kenapa? Ya jelas toh tadi data yang kita baca di ayat pertama, rumah itu penuh sesak. Jadi ya jelas tidak bisa masuk. Ya, karena orang banyak itu. Tetapi mereka berempat kemungkinan diskusi gimana nih, tidak bisa nih, pintunya sesak.
minggir-minggir dulu lah. Ini ada orang lumpuh, kamu kan sehat. Katanya siapa saya sehat? Ya, kau nggak tahu isi hatiku. Banyak luka-luka. Jadi kau nggak tahu isi kantongku. Banyak yang terluka. Jadi aku juga butuh Yesus. Dan mereka diskusi apakah ada pintu yang lain yang bisa membuat si lumpuh ini ketemu dengan Yesus. Karena 4 orang ini bukan sumber perubahan. Perubahan terjadi saat orang berjumpa dengan Yesus. Tapi mereka punya niat. Mereka punya kerinduan. Mereka punya mimpi. Agar orang ini diketemukan dengan Tuhan Yesus. Dan hidupnya diubahkan. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena banyak orang. Dan mereka tidak kekurangan akal. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Di sini ada kata-kata, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi mereka itu bukan satu. Tentunya orang-orang yang ingin mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus, iman mereka. Jadi kerinduan mereka, mimpinya mereka itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Ini mujizat terbesar. Itu dosa diampuni. Karena kalau dosa tidak diampuni, upah dosa adalah maut. Dan maut itu kekal. Ini mujizat yang pertama dialami adalah pengampunan dosa. Nah, ada mujizat kedua yang dia ampuni, yang dia terima juga. Tetapi ayat yang ke-6 itu orang-orang Farisi mempermasalahkan kalimatnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kata-kata ini menjadi kerinduan kita bersama. Banyak orang menantikan, yang begini belum pernah kita lihat. Pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan lahir memberi harapan buat keluarganya, memberi harapan buat komunitasnya, memberi harapan buat gereja, memberi harapan buat bangsa ini, terlahir dan dimunculkan. Yang begini belum pernah kita lihat. Tapi kalau kita pegang janji tadi, di Kejadian 11 tadi, kalau mereka sehati, sepikir, satu bahasa, satu impian, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, ini gambarnya. Jadi, yang begini belum pernah kami lihat. Itu akan terjadi di depan mata kita. Kalimat-kalimat itu akan bermunculan dan telinga kita akan mendengar kata-kata yang begini belum pernah kami lihat. Kelumpuhannya macam-macam. Lumpuh pendidikan, lumpuh rohani, lumpuh ekonomi, lumpuh prestasi, dan lumpuh-lumpuh yang lain ada di sekitar kita. Itu akan terjawab kalau lahir pemimpin-pemimpin yang sedang kita siapkan. Bagaimana supaya yang begini belum pernah kami lihat ini terjadi? Kalau kita lihat 4 orang tadi, yang pertama 4 orang itu mau repot. Jadi mau repot. Jadi bukan mau enaknya saja. Yang lain mau enaknya. Suruh buka pintu aja nggak mau. Tapi 4 orang ini mau repot. Ya cari pintu bagaimana setiap orang boleh ketemu dengan Yesus. Karena hanya Yesus sumber perubahan. Tidak ada yang lain. Yesus sumber perubahan. Satu-satunya cara untuk orang hidupnya diubah, ketemu dengan Yesus. Baik Yesus yang dalam hidup kita bisa menjamah hidup mereka. Yang kedua, 4 orang tadi bisa membangun komunikasi dengan baik. Coba bayangkan kalau mereka komunikasinya tidak baik. Pasti
untuk mengangkatnya ke atas miring-miring, orang itu bisa merosot dan jatuh. Jadi kalau mereka yang satu tidak sabar, yang satu, jadi untuk mengangkat mereka ke atas rumah dan kemudian menurunkan bersama-sama. Coba kalau yang 2 orang tadi terlalu semangat, dilepaskan talinya, pasti merosot itu orang. Tujuannya baik, tapi hasilnya malah mungkin marah-marah. Bule saya, yaitu adiknya bapak saya yang ada di Madura, itu sempat lumpuh. Dan suatu hari saya liburan ke Madiun, kebetulan dia ikut kakak saya. Dan tiba-tiba dia bilang, "Top, tolong saya," gitu. "Kenapa?" "Aku mau pipis," katanya. Oke, karena saya baru datang, ya saya mau tolong dia, saya langsung angkat dia. Tujuannya baik supaya kasurnya tidak basah, tapi dia marah-marah. Kenapa? Bayangkan sudah berbulan-bulan dia berbaring di tempat tidur, punggungnya itu kalau ngangkat harus pelan-pelan. Tapi saya terlalu semangat supaya menolong dia. Tujuan saya baik, tapi apa yang saya dudukkan dan dia merasa sakit sekali punggungnya. Ya, bayangkan kalau orang lumpuh ini sudah cukup lama. Diangkat ke sana, angkat ke sini, miring ke sana, miring ke sini. Tujuan yang baik tadi bisa disalah mengerti sama orang tadi. Jadi mereka mesti membangun komunikasi dengan 4 orang, tentunya juga dengan si lumpuh tadi. Yang ketiga, 4 orang tadi mau nanggung resiko, bayar harganya. Jadi harganya bisa-bisa disalah mengerti sama orang. Seperti tadi, tujuan saya baik, menolong supaya cepat-cepat, tapi ternyata komunikasinya nggak nyambung, mereka malah kesakitan. Bule saya kesakitan. Yang keempat, yang begini belum pernah kami lihat itu kalau akan terjadi, kalau terjadi kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Dan yang kelima, mau berubah. Jadi merubah paradigma, cara kerjasama yang ada. Dan untuk itulah kita mau pelajari tentang bagaimana menjadi tim yang baik agar hasilnya, dampaknya adalah kekekalan. Nah, ada beberapa hukum kerjasama yang ingin saya share. Ini sebagian dari apa yang pernah John Maxwell sampaikan. Jadi yang pertama, bagaimana kerjasama membuahkan hasil yang baik. Yang pertama adalah hukum nilai kerjasama. Jadi orang kalau kepengen kerjasama, dia harus tahu hukum nilai kerjasama. Apa itu hukum nilai kerjasama? 1 adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, angka 0 sampai 9, itu yang terbesar adalah 9. Tetapi kalau 9 sendirian, itu masih kalah dengan 1 dan 0. Kenapa? Meskipun untuk 0 itu bisa memberi nilai tambah kepada yang lain. Oleh sebab itu dalam sebuah tim tidak ada yang lebih hebat. Karena yang dianggap nggak hebat ternyata menjadi hebat, memiliki nilai tambah. Nah, 1 kerjasama dengan 0 itu lebih besar dari 9. Kalau 0-nya 2, oh jauh. Angka 9 kalau sendirian. Kalau dia mau jalan sendirian, ya jauh dengan 100, 0 gitu. Jadi artinya cuma 1 sendirian, itu jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai sesuatu yang besar. Nggak bisa. Jadi kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak bisa menyepelekan yang lain, meskipun itu mungkin job disk-nya kelihatannya kecil dan sederhana, tapi semua ambil peranan dalam sebuah kerjasama itu, sehingga menghasilkan kebesaran bersama-sama. Kalau 1, 0-nya berteman dengan 3 0, itu menjadi 1000. 9, ya jauh 9 kalau dia sendirian, meskipun dia merasa paling besar. Apalagi 1 berteman dengan 2 dan 5 dan 0. Wah, jauh lagi. Yang kedua, hukum gambaran besarnya. Sasaran adalah lebih penting daripada peran. Seringkali
orang mempersoalkan perannya, job disk-nya. Dia kok dapat job disk begini, dia kok begini, aku kok nggak gini. Dalam sepak bola kalau semuanya kepengen jadi penyerang, nanti bisa kebobolan. Kalau semuanya kepengen jadi penjaga gawang, ya nanti siapa yang memasukkan gol. Jadi dibagi tugas dengan job disk yang sama di posisinya masing-masing tentunya. Ada job disk, artinya ada tugas masing-masing dengan peran yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Dan semuanya memikirkan gol yang sama. Jadi sasaran itu lebih penting daripada peran. Tapi seringkali orang mengorbankan sasaran dan meributkan perannya. Kalau ini yang terjadi, ya sulit untuk terjadi kerjasama. Kalau sulit terjadi kerjasama, ya jangan mimpi ada gol-gol. Dan jangan mimpi juga di telinga kita mendengar yang begini. Mujizat-mujizat, lawatan-lawatan yang besar akan terjadi atas negeri ini. Yang ketiga, ini penting juga. Jadi hukum apel busuk. Jadi sikap itu penting sekali. Kenapa? Karena sikap yang busuk itu merusak tim. Kalau di dalam keranjang ada satu apel yang busuk, enggak berapa lama satu keranjang apelnya itu akan busuk semua. Kok bisa begitu? Iya. Ini karena orang meskipun hebat, memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi plus sikap itu akan sama dengan memperoleh hasil. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ada orang punya kemampuan hebat, tapi sikapnya busuk. Kenapa busuk? Karena memang hatinya busuk. Yang keluar juga busuk. Pikirannya juga jadi busuk. Melihat orang lain tuh jadi jelek semua di mata dia. Yang baik hanya dia saja. Itu busuk. Hasilnya apa? Ya, hasilnya akan menghasilkan tim yang buruk. Meskipun dia hebat, tapi sikapnya busuk akan menghasilkan tim yang buruk. Bagaimana kalau kemampuannya hebat, tapi sikapnya buruk? Yang pertama tadi busuk, yang kedua ini buruk. Ya, tapi masih menjadi tim yang biasa-biasa saja. Ya, di bawah rata-rata lah. Nah, bagaimana kalau kemampuan hebat dari tim itu, tapi sikapnya biasa? Ya, kalau sikapnya biasa artinya tidak busuk dan tidak buruk. Itu bisa menghasilkan tim yang baik. Ya. Tetapi kita nggak mau berhenti di yang baik. Kemampuannya hebat, sikapnya baik dalam bekerja dengan tim. Sikapnya baik, kedewasaannya full. Hasilnya tim yang hebat. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, kemampuan yang hebat itu perlu ditambah dengan sikap yang baik. Karena sikap yang tidak baik akan membuat tim menjauh dari kita. Bukannya mau mendekat. Jadi menjauh dari kita. Dan itu tidak akan terjadi kerjasama. Hanya ada satu hal yang lebih menular ketimbang sikap baik. Artinya sikap baik itu menular. Tetapi sikap buruk pun menular. Jadi kalau ada, hati-hati. Kalau ada teman datang kepada saudara, dia ngomong, hei, kamu dengar nggak? Kenapa? Dia tuh begini. Oh iya? Oh iya? Iya, dia begini. Hati-hati. Kalau dia ngomong seperti itu, nanti kamu pergi gantian kamu yang diceritakan kepada orang lain. Jadi sikap yang buruk itu juga menular. Jadi ini yang ketiga. Jadi perlu kemampuan dan sikap yang baik supaya menjadi tim yang hebat. Yang keempat, hukum papan angka. Artinya apa? Tim bisa melakukan penyesuaian kalau apa? Kalau tahu posisinya. Oh, job disk-nya dia itu ini. Oh, dia gini. Oh, dia penyerang. Oh, dia penjaga. Oh, dia penjaga gawang. Oh, dia back dan segala macamnya. Dia tahu posisinya di mana. Sehingga tidak tumpang tindih dan tidak overlap dan tidak saling menyalahi satu dengan yang lain. Karena masing-masing tahu posisinya. Dan kemudian mulai melakukan penyesuaian dengan yang lain. Nah, yang kelima, apa tuh yang perlu dilakukan untuk terjadinya kerjasama yang baik?
tim akan gagal mencapai potensinya kalau tidak bayar harganya. Artinya apa? Semua barang di supermarket itu boleh diambil yang ada barcode-nya, ada harganya. Dengan catatan, silakan ambil. Dengan catatan sebelum keluar bayar dulu. Artinya lawatan-lawatan Tuhan. Yang begini belum pernah kami lihat, itu bisa terjadi. Kalau ada orang yang siap bayar harganya. Harga dari sebuah kerjasama yang membawa dampak yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sebuah ilustrasi tentang kerjasama yang dahsyat. Ya. Dan kita akan belajar dari sini. Jadi, yang pertama adalah kekuatan sebuah kerja tim. Produksi mobil, Direktur Produksi dan Engineering Karawang Plant PT Toyota Motor, Manufacturing Indonesia, namanya Nandi Julianto, mengatakan untuk menyelesaikan sebuah mobil Toyota, ya, dari plat baja, kemudian dicetak, dibentuk hingga selesai dalam rentang waktu itu ada banyak proses yang dilalui, butuh 22 jam. Tapi kalau Daihatsu itu butuh 18 jam. Ya. Toyota butuh 22 jam. Daihatsu butuh 18 jam. Jadi dari plat belum ada bentuk mobilnya, kemudian dibentuk-bentuk-bentuk, kemudian dipasang, dirakit-rakit, dan kemudian keluar untuk disajikan di showroom, itu butuh 22 jam. Satu mobil siap dipakai. Di pabrik Karawang Plant, setiap proses itu diselesaikan dalam waktu 96 detik. Dari etapa 1 itu semuanya hitungannya detik. Sekian harus selesai. Kemudian di over ke sini, sekian harus selesai. Di over lagi, sekian harus selesai. Dan semuanya mengerjakan bagiannya masing-masing. Job disk-nya masing-masing. Bagian cat ya cat, bagian sekrup ya sekrup, bagian ban ya ban. Bagaimana bisa 22 jam dari plat menjadi mobil? Ya. Yang kerja di pabrik Karawang itu ada 75.000 orang. Semua mengerjakan bagiannya masing-masing. Dan coba bayangkan, kalau di situ ada sakit hati, sekrupnya kurang satu, dan segala macam, itu bukan hanya mencelakai pembelinya, tapi merusak nama baik perusahaan. Jadi di Toyota, keahlian itu bagus, tapi saat tidak bisa kerjasama dengan tim, dia tidak akan dipakai. Karena itu akan merusak produksi. Yang kedua, dia akan merusak nama perusahaan. Dan kerja tim ini sangat dibutuhkan selain skill. Nah, apa yang terjadi? Setiap 2,4 menit keluar mobil baru Toyota. Jadi setiap 2,4 menit jadi satu. 2,4 menit jadi yang kedua. Jadi 4 kedua. 1 tahun mereka bisa membuat 120.000 mobil. Karawang sebagai informasi di pabrik PT Toyota Motor di Indonesia, setiap 2,4 menit keluar mobil baru. Hal ini diketahui saat wartawan dari berbagai daerah mendapat kesempatan melihat langsung proses perakitan mobil di salah satu pabrik Toyota Karawang Plant yang kedua. Dan yang mengerjakan itu memang ribuan orang. Tapi ribuan orang yang tahu job disk-nya, yang tahu bagiannya, masing-masing mengerjakannya maksimal, kemudian di-over dan dikerjakan maksimal, di-over, kerjakan dengan maksimal sampai ke showroom sana, disajikan agar dunia menikmati mobil Toyota yang berkelas, yang baik, yang kuat, yang aman. Sehingga mereka punya mimpi karyawan-karyawannya ini, mobil ini akan dipakai oleh keluarga, keluarga itu akan bahagia. Mobil ini akan dipakai dijadikan ambulan, ada banyak orang tertolong. Mobil ini akan dipakai untuk mengantar makanan, banyak orang tidak kelaparan karena makanan-makanan tersajikan dengan waktu yang tepat. Kalau itu tidak dibuat dengan tanggung jawab yang baik, kerjasama yang baik, alangkah ada orang menikah naik mobil itu banyak copot, bautnya konslet dan segala macamnya. Alangkah banyak keluarga kecewa. Ini nama baik dipertaruhkan kepada ribuan orang. Dan mereka semua mesti bisa kerjasama. Hasilnya sungguh luar biasa. 2,4 menit satu mobil jadi. Setiap 2,4 menit.
itu butuh kerjasama yang sungguh luar biasa. Ini pabrik mobil. Bagaimana dengan kita untuk urusan rohani? Nah, contoh yang kedua, ini adalah lomba balap Formula One. Ya, ini mobil bukan sembarang mobil. Jadi kenapa? Karena seorang pembalap Formula One, Formula 1, itu mampu memacu mobil balap hingga kecepatannya 300 km per jam. Salatiga Surabaya itu cuman nggak nyampe 1 jam. Nyampe itu. Nggak nyampe 1 jam. Jika kecepatan tersebut diaplikasikan di mobil biasa, mobilnya ada melihat semuanya itu. Dengan kecepatan yang fantastis itu, para pembalap Formula 1 itu harus memiliki skill yang mumpuni, konsentrasi yang tinggi, mobil yang canggih. Jika ada salah perhitungan sedikit saja, itu pasti celaka. Memang betul, itu yang mengendarai itu harus canggih, tapi dia nggak bisa kerja sendiri. Mereka harus kerja tim. Kenapa? Ini karena bannya mobil Formula 1 itu hanya bisa lewat di 120 km. Padahal mereka harus menempuh ratusan kilometer. Bandingkan dengan ban mobil normal yang bisa dipakai 60.000 sampai 10.000 km. Jadi selama balapan formula itu bannya itu susut. Untuk itu perlu diganti. Jadi tidak ada yang sempurna. Tetapi bersama dengan tim jadi. Kalau mereka mengandalkan diri, aku nggak butuh orang lain, ya celaka dia. Mati dia mengendarakan mobil jet ini. Mobil tercepat di dunia ini. Jadi kenapa? Karena dia butuh orang. Mobil ini didesain dengan kecepatan 200 km per jam. Itu bisa berhenti dengan jarak 5 meter. Itu sungguh luar biasa. Jadi kalau nggak canggih, kenapa? Karena itu waktu diganti ban, itu orang ada di depan. Itu bisa ketabrak dia kalau nggak punya itu. Dan ini sungguh membutuhkan waktu dan semua hitungannya detik dalam lomba ini. Nah, tim di sini adalah sekelompok orang yang bekerja sama. Bekerja bersama-sama. Untuk apa? Mencapai satu tujuan bersama yang diinginkan. Balap Formula One itu merupakan olahraga yang sangat melibatkan anggota tim. Terlebih dalam proses pit stop, pergantian ban itu. Dalam mengganti ban mobil Formula One, hanya dibutuhkan waktu 2 hingga 3 detik. Kemarin ada yang memecahkan rekor di bawah 2 detik. Masang 4 ban, mengganti 4 ban. Tidak nyampe 2 detik, karena detik demi detik itu ada nilainya. Jadi waktu 3,5 detik itu sangat lamban sekali untuk anggota kru pit stop. Untuk mengganti keempat ban mobil itu dalam waktu singkat, itu dibutuhkan 20 orang yang bisa bekerja bersama-sama, bagi tugas, begitu mobilnya dengan kecepatan yang luar biasa tadi direm, mereka langsung kerja dalam waktu hitungan detik. Itu berhitung aja. Kalau cuma 2 detik itu. Bagaimana bisa? Bisa. Dan saya tadi mau putar videonya, tapi sulit untuk merekamnya. Bagaimana pergantian itu. Nah, bagaimana dengan membangun tim work yang solid? Tentunya karena kita merindukan dampak, dan dampak itu kekal. Yang pertama, agar teamwork semakin solid, maka yang pertama dapat dilakukan adalah memahami apa tujuan dan misi dari tim yang ingin dicapai. Kita tahu visi misi besar tentunya dalam aplikasi sehari-hari. Rindu lahir pemimpin-pemimpin, karena di perjanjian lama setiap kali bangsa berteriak, Tuhan munculkan pemimpin. Tuhan jawab dengan pemimpin. Tuhan tidak kasih apa-apa, tapi dia kasih pemimpin untuk menyelesaikan masalah orang banyak tadi. Kita tahu, kita merindukan memimpikan lahir pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan sejak usia dini. Yang kedua, apakah dengan memahami visi misi itu sudah selesai? Tidak. Jadi yang kedua, ini juga penting ini. Lingkungan kerja yang kondusif. Coba bayangkan Anda satu kantor, tapi hatinya merengkel-merengkel, dan kemudian nggak kerasan di kantor itu, dan kemudian mencari berbagai macam alasan untuk resign, untuk pindah tempat yang lain, untuk mutasi, untuk yang lain-lain.
Membentuk teamwork yang solid dapat dimulai dengan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota dalam tim tersebut. Dan ini tidak mudah, harganya mahal. Tapi kalau ada orang yang mau berani bayar harga itu, ya akan terjadi. Yang begini belum pernah kita lihat. Mimpi-mimpi itu pasti akan terrealisasi, karena janji Tuhan tidak berubah. Tinggal kita ngikutin masuk saja dalam skenario-nya Tuhan, bahwa mereka satu hati, satu bahasa gitu. Kita kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia tapi enggak nyambung juga. Jadi lingkungan kerjasama yang kondusif. Yang ketiga, ini penting, komunikasi yang terbuka. Jadi komunikasi yang terbuka. Dalam membangun tim yang solid, itu diperlukan sebuah komunikasi yang baik. Kalau orang Karo kerjasama dengan orang Sunda itu repot, bisa berkelahi. Karena apa? Karena orang Karo kalau minta tolong ambilkan itu, misalkan mereka kerja, kemudian diambilkan, orang Karo akan berkata, bujur man bandu, terima kasih gitu. Tetapi dipikir aja orang Sunda, kurang ajar ini orang. Sudah dibantu, minta tolong, udah ditolong kok bilang bujur. Karena bujur itu belakangnya orang di sini. Jadi itu saru untuk diucapkan oleh orang Sunda. Jadi itu tidak akan terjadi. Sama juga orang Sunda sulit kerjasama dengan orang Jawa. Kenapa? Orang Sunda kerja pertukangan, kemudian orang Sunda berkata, ini komunikasi yang nggak nyambung. Orang Sunda minta tolong sama orang Jawa, cokot palu. Di pikiran orang Jawa, palu kok dicokot, kok digigit gitu. Jadi kurang ajar ini. Masa sama-sama kerja suruh gigit palu gitu. Nggak percaya. Terus orang Jawanya bilang atos gitu. Keras gitu. Tetapi di pikiran orang Sunda, orang ini bilang atos-atos, tapi nggak diambil itu palu. Atos itu bahasa Sundanya sudah. Cokot palu, ambil palu. Dijawabnya sudah, atos. Jadi akhirnya kamu nggak percaya ini atos. Nih rasakan diambil dan dilemparkan ke kepalanya orang Sunda tadi. Dan terjadi komunikasi yang tidak terbuka. Komunikasinya nggak nyambung. Bagaimana bisa terjadi kerjasama tim? Komunikasi saja nggak nyambung gitu. Itu bahasanya berbeda. Ada yang bahasanya sama, tapi bisa juga nggak bisa kerjasama. Kenapa komunikasinya tidak terbuka? Yang keempat, harus memiliki yang tinggi. Jadi rasa memiliki yang tinggi. Rasa memiliki panggilan ini. Rasa memiliki kerinduan lahir pemimpin-pemimpin dari desa ini. Rasa memiliki yang sangat tinggi. Ini milik kita bersama. Kita kerjakan bersama-sama. Ayo kita kerjakan sebaik-baiknya. Seperti karyawan-karyawannya pabrik Toyota. Semua mengerjakan dengan satu mimpi. Mobil ini akan membuat bahagia banyak orang yang naik di dalamnya. Dengan kepentingan yang berbeda-beda. Mimpi yang sama itu. Yang kelima, menghargai perbedaan. Ya, setiap individu yang dalam sebuah tim pasti memiliki pengetahuan, sudut pandang, pengalaman, dan opini yang berbeda-beda. Di sini butuh kedewasaan. Kenapa? Karena memang pasti akan terjadi perbedaan cara pandang, perbedaan yang lain-lain, pengetahuan segala macam. Tetapi dengan kerjasama, dengan kedewasaan, dengan hati siap bayar harga, kalau itu bisa dilaluinya, luar biasa. Yang begini belum pernah kami lihat. Ada orang akan berkata demikian. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala. Kalau itu sudah jalan, perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala dalam sebuah tim itu sangat diperlukan dalam meningkatkan proses cara kerja dan interaksi anggota tim satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Ada yang mencetak SDM. Kemudian ada yang menerima cetakan itu, program. STAK mencetak program menggunakan hasil cetakan tadi. Pengelolaan menyediakan sarana prasarananya. Dan kemudian juga mengirim keuangannya. Tetapi yang tidak kalah penting, tim pengembangan yang berjuang membangun hubungan dengan mitra-mitra donatur dan pendoa syafaat. Supaya ada ketersediaan. Dan yang nggak kalah penting juga semestinya, itu adalah lead bank.
penelitian dan pengembangan. Kenapa? Karena mereka akan melakukan evaluasi berkala. Apakah setiap program-program yang sedang dilaksanakan ini sudah berjalan sesuai dengan skenario, sesuai dengan rencana atau belum? Kalau belum, kenapa dan kenapa dan kenapa? Dan selalu mengadakan kajian-kajian. Tugasnya cukup berat, tim litbang. Tapi semuanya berat. Ini bukan masalah peran, tapi masalah goal bersama tadi yang kita bahas bersama-sama. Ya, semua punya peran, semua punya bagian, punya mimpi yang sama. Kalau itu bisa tercipta hal yang sungguh kerjasama yang indah. Biarlah setiap 2 menit 45 detik lahir pemimpin-pemimpin baru. Bukan lahir mobil baru, lahir orang-orang berterima kasih kepada Tuhan karena mereka ada yang memperhatikan dan menstimulasi potensinya tumbuh dan mengenal Tuhan. Together, everyone achieve more. Ya, bersama-sama kita bisa mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Mari kita rindu dengan kata-kata yang begini belum pernah kami lihat. Bagaimana orang-orang pesat bisa menjadi tim yang solid untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari desa, memberi harapan baru buat keluarga, buat komunitas, buat gereja, buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Topo yang sudah membagi sharing firman hari ini. Sesuatu yang luar biasa, merefresh kita semua di awal tahun 2022 ini, membuat kita semakin solid satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dan goal yang bersama-sama mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Agus Topo. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman, atas renungan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Merefresh ulang kami Tuhan, mengingatkan kami untuk kami menjadi tim yang solid ya Tuhan. Tidak cukup untuk skill yang kami miliki, namun Tuhan kami butuh Tuhan untuk bisa Tuhan karakter kami, sikap kami untuk menjadi poin penting dalam sebuah tim ya Tuhan. Mari ajari kami Tuhan, pimpin kami untuk selalu mengingat renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, sehingga visi dan misi yang boleh kami jalankan di dalam payung pesat ini Tuhan boleh tercapai dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pak Agus Topo, tambahkan kiranya Tuhan hikmat-Mu dan tambahkan kiranya urapan-Mu atas hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu ini bisa menjadi berkat, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati keluarganya juga, pelayanannya, bahkan juga setiap rencana-rencana hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Evi. Sebelumnya kita akan bernyanyi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau mampu melihat segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan, limpahkan atas setiap kami, hingga waktu yang baik ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali, untuk kami datang sama-sama menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami, memakai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur bahwa kami ada hingga saat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau boleh melayakan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau sama-sama sepakat berdoa Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ke-10 di tahun 2022 ini, dan sungguh suatu anugerah yang sangat besar kami boleh melihat dan merasakan karunia-karunia dan juga anugerah-anugerah baru yang Tuhan curahkan atas hidup kami. Kami terus mau berjalan bersama Engkau Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang akan terus kami rasakan sepanjang tahun ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau berdoa pada saat ini Tuhan, memberkati untuk setiap kami, semua yang Tuhan percayakan untuk berada bersama-sama melayani di pesat ini Tuhan, baik mulai dari direktur sampai kami semua yang ada di daerah-daerah. Kami tahu Tuhan bahwa setiap pelayanan yang kami kerjakan, jikalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami bisa kuat, kami bisa ada hingga saat ini mampu melayani setiap bidang kami masing-masing, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami minta Tuhan terus Engkau bersama-sama dengan kami dalam mengiring akan Engkau, dalam mengerjakan bagian kami. Minta hati yang terus melayani Tuhan. Kasih Bapak itu Tuhan melekat atas hidup kami, sehingga ketika kami melayani Engkau Tuhan, bukan hanya semata-mata kami mendapat pujian, tetapi biarlah apa yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terus berikan kami hati yang terus bisa bekerja sama satu dengan yang lain, membangun tim yang solid untuk apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tapi biarlah nama Tuhan terus dimuliakan lewat desa-desa, lewat daerah-daerah yang kami layani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Biarlah melalui pelayanan yang kami berikan Tuhan akan tampil pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin generasi muda yang siap memimpin bangsa ini memiliki karakter yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa untuk setiap unsur donatur kami, mereka yang sudah boleh memberikan materi, bahkan yang lainnya Tuhan, biar siapapun mereka Tuhan, mari Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka serta keluarga mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa pada saat ini untuk kondisi bangsa ini Tuhan Yesus, biarlah hari ke hari kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami boleh melihat normal yang kami rindukan bersama-sama dapat tercipta, pendidikan, anak-anak dapat bersekolah dengan kembali dengan normal Tuhan, tanpa ada rasa takut Tuhan, dan mereka dapat menikmati hari-hari mereka dengan baik. Kami boleh melihat kondisi semakin membaik atas bangsa Indonesia ini Bapak. Berkati para pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan terus taruhkan hikmat-Mu, Tuhan taruhkan roh integritas atas setiap mereka, sehingga bagian mereka masing-masing dapat dikerjakan dengan baik, dan mereka dapat mengutamakan kepentingan rakyat Bapak, dan kami boleh melihat Indonesia semakin hari semakin maju Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sore hari ini terus menguatkan kami, terus memampukan kami, berkati hamba-Mu yang sudah boleh melayani kami, biarlah Tuhan terus pakai secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu, pakai tangan kami, pakai hati kami, pakai lidah kami, mata kami, telinga
dunia kami untuk bisa mendengar, melihat, mengerjakan bagian kami masing-masing, dan biarlah kasih Tuhan dapat kami sebarluaskan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Evi. Hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kami kembali menyerahkan kepada Bapak dengan hormat Bapak Agus Sutopo untuk memimpin doa berkat pada saat sore hari ini. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Ini terima kasih kami Tuhan buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tangan-Mu yang perkasa penuh kasih, menopang, memagari, menudungi, menyertai, menuntun, memberkati seluruh komunitas pesat dimanapun berada. Kiranya berkat yang utuh tercurah atas seluruh komunitas pesat. Didapati tubuhnya sehat, jiwanya kuat, rohnya terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Dan diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu tercurah dan membuat kami terus melangkah dengan antusias dan semangat. Karena kami meyakini Engkau beserta kami sampai Maranatha. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami layani, yang kami ceritakan, yang kami banggakan. Haleluya. Semua yang terima berkat katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih buat semua antusias yang kita miliki sore hari ini. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Sriati. Kami persilakan langsung kepada Ibu. Silakan Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pelayanannya pada sore hari ini. Bersyukur Pak Topo, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang sangat mengobarkan kita semua, sehingga itu bekal yang sangat kuat di tahun ini untuk kita bisa bekerja sama lebih lagi. Dan saya minta partisipasi Bapak Ibu semua, khususnya tadi ada penyampaian bahwa yang ini belum pernah kita lihat yang begini. Nah, saya minta untuk partisipasi para pemimpin muda untuk di tahun ini bisa kami libatkan untuk penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online. Jadi kalau HRD minta pelayanannya jangan bilang, maaf Bu, saya nggak bisa, saya baru, saya belum tahu, saya belum apa. Jadi saya berharap semuanya kita berpartisipasi ya Pak Topo ya. Pak Topo siap itu untuk melatih, menolong ya. Jadi jangan takut untuk berbagi para pemimpin muda. Saya belum pernah, saya katanya, wah ini mending Bapak Apostolik ya. Bapak Apostolik sudah biasa ya, sudah ahlinya. Jadi saya berharap para pemimpin muda bisa melibatkan diri jika kita minta untuk pelayanan, jangan ditolak. Ya, karena ini menjadi berkat untuk kita semua tentunya. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita pasti mendoakannya ya. Jadi maka flyer kita bagi beberapa hari sebelumnya supaya kita doakan. Dan percaya pasti pengurapan Tuhan turun atas Bapak Ibu yang melayani. Ya oke, itu pengumumannya. Selamat menjalani tahun yang baru ini bersama dengan rekan-rekan semua dalam tim, dalam keluarga, semakin solid dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.
Kasih Pak Topo. Sama-sama, Tuhan berkati. Firmannya bisa di-share di grup ya Pak Top. Kasih Pak Tanya. Topo, makasih Sama Sally, semuanya. sama Sally, sudah sama Sally. Berkati. Oh iya. Terima kasih.